mengerti posisi dan tugas serta Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Spesial ID 35. Salam satu nyali wani. Oke lur, menjelang Liga 1 yang akan kembali bergulir dan ada penontonnya. Jadi karena kemarin ada tragedi Kanjuruhan ya, jadi semuanya akan lebih dievaluasi, diperbaiki bagaimana sistem untuk sepak bola kita agar tidak terjadi lagi seperti tragedi di Kanjuruhan. Kemudian Kapolri kemarin sudah mengeluarkan ya peraturan kepolisian yakni nomor 10 tahun 2022, yakni terkait dengan pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Jadi agar lebih aman, agar lebih lancar, tentu harus ada perbaruan ya mengenai peraturan-peraturan yang akan dipakai sebelum pertandingan itu berlangsung. Jadi dalam Perpol nomor 10 tahun 2022 ini sudah kalian bisa download di internet ya secara lengkapnya. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa saja sih isi dari Perpol ini. Yang pertama pasal 5 ya, yakni prakegiatan. Ya, prakegiatan ini ada rakor, jadi rapat koordinasi biasanya 1 minggu atau 3 hari sebelum hari H pertandingan. Kalau di Polrestabes Surabaya ini menggandeng ya tentu stakeholder, kemudian dari LIB, dari tim, dari supporter, dan juga dari PSSI untuk melakukan koordinasi agar pertandingan bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan, kemudian pasca kegiatan. Jadi pasca kegiatan itu ada konsolidasi dan analisa serta evaluasi biasanya ya. Kemudian pasal 5 ayat 2 ini mempedomani hakikat ancaman. Apa saja itu ya? Tentu yang pertama potensi gangguan, kemudian ambang gangguan dan gangguan nyata. Dan dijelaskan di pasal 6, potensi gangguan itu apa saja sih? Yang pertama ya fanatisme supporter. Fanatisme supporter ini kita lihat klub ini supporter basicnya banyak apa enggak ya, kemudian ada rivalnya atau tidak, itu jadi pertimbangan pengamanan. Kemudian riwayat tim yang bertanding, over kapasitas venue, artinya nggak boleh kita kemudian ya berkaca pada kejadian tragedi Kanjuruhan ya, over kapasitas artinya berapa kapasitas stadion kemudian dicetaknya berlebihan akhirnya jadi membludak. Jadi harus diperhatikan kapasitas venue dengan jumlah tiket. Kemudian sistem penjualan tiket. Sistem penjualan tiket itu memang harusnya sudah online semua ya. Jadi nggak ada lagi penukaran tiket di stadion yang akhirnya membuat suasana atau situasi tidak kondusif karena adanya transaksional tiket di sana. Jadi kalau online kan tinggal kita tunjukkan barcode dan bisa langsung masuk ya. Kemudian kompetisi kandang atau tandang, tahapan kompetisi, kemudian kekalahan dari klub tuan rumah. Jadi kita harus mengantisipasi ya, apabila nanti klubnya kalah ini apa yang akan terjadi bisa diantisipasi. Jadi klub itu nggak harus selalu menang ya, tapi harus siap kalah. Supporternya juga harus lebih dewasa dalam menyikapi kekalahan dari klub kebanggaannya.
Kemudian memperhatikan pintu masuk dan keluar. Jadi pintu masuk dan keluar ini tentu harus diatur, misalkan 15 menit ya, maksudnya sebelum pertandingan selesai itu dibuka, biar nanti nggak berebut keluar kalau misalkan terjadi sesuatu ya. Sekarang pasal 7 itu membahas tentang ambang gangguan. Ambang gangguan itu seperti apa sih? Ya, supporter membawa senpi atau sajam, kemudian membawa bahan berbahaya. Jadi kan sudah nggak boleh ya, contohnya flare, ketapel, stun gun, petasan, molotov, korek api, vape, dan juga smoke bomb. Kemudian laser pointer nggak boleh, membawa botol minuman juga nggak boleh, kemudian melakukan tindakan provokatif juga tidak boleh. Jadi tindakan provokatif, tindakan rasis itu memang sudah tidak diperbolehkan ya. Kemudian pasal 8 yakni membahas tentang gangguan nyata. Apa itu gangguan nyata? Perkelahian massal atau tawuran ya. Kemudian pembakaran, perusakan, pengancaman, penganiayaan, penghilangan nyawa orang, kemudian penyanderaan, penculikan, pengeroyokan, sabotase, penjarahan, perampasan, pencurian, dan terorisme. Itu sudah masuk dalam gangguan nyata. Kemudian yang ini beda ya, karena sebelum-sebelumnya, sebelum terjadi tragedi di Kanjuruhan, kan petugas keamanan masih diperbolehkan membawa gas air mata. Kalau di sini peralatannya sudah tidak boleh ada gas air mata maupun senjata api ya. Diatur dalam pasal 22 tentang peralatan pengamanan. Yakni perlengkapan perorangan, tameng, tongkat, borgor, peluit, helm, masker wajah, apar atau alat pemadam api ringan, kemudian peralatan kesehatan seperti tabung oksigen dan lain sebagainya. Kemudian peralatan menyesuaikan tingkat eskalasi ancaman. Dalam pengamanan sepak bola dilarang membawa senpi atau senjata pengurai massa. Ya, ini pasal 22 ayat 3 ini jelas. Jadi senjata pengurai massa itu ya gas air mata itu ya. Kemudian bila situasi meningkat dapat menggunakan barang agresif seperti tameng desak, kemudian tongkat lecut ya yang tidak berbahaya. Kemudian pasal 23 ini menjelaskan tentang zona. Jadi penempatan personil Polri ya. Ya, ini dibagi menjadi zona 1 dan zona 2. Zona 1 itu lapangan, shuttle ban, kemudian ruangan-ruangan yang ada di stadion itu zona 1. Kalau zona 2 itu di luar stadion, pengecekan tiket dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini itu mengedepankan steward. Zona 1 itu diisi oleh steward-steward ya. Kalau anggota polisi ada cuman hanya sebatas untuk mengawasi ya, jadi nggak terlalu banyak. Kalau selama ini kan polisi, TNI itu jadi satu di shuttle ban itu banyak sekali. Sekarang itu tidak ada, jadi di standby-kan di luar, diutamakan para steward atau yang pakai rompi orange, rompi hijau yang akan berada di sisi-sisi lapangan untuk menghadap ke penonton, mengawasi penonton ya. Kemudian pasal 24 ini di tribun VIP atau VVIP, tribun media, tribun penonton akan ditempatkan anggota kepolisian atau Pemkot setempat ya, contohnya Satpol PP dan sebagainya. Kemudian di luar tentu di standby-kan petugas Polri di pintu masuk keluar tribun, kemudian di pemeriksaan tiket dan lain sebagainya di zona 2. Kemudian pasal 26 ini mengatur tentang cara bertindak ya. Bila ada ancaman maka yang pertama dilakukan adalah mengedepankan peranan steward. Jadi misalkan ada penonton mau turun, itu steward yang harus maju duluan untuk menghalau biar dia tidak masuk ke lapangan ya. Bila kemudian steward tidak bisa, maka kepolisian akan
melakukan tindakan preemptif atau imbauan, ya, dihimbau, kemudian disampaikan secara lisan biar tidak melakukan pelanggaran. Kemudian gunakan langkah-langkah intelijen, deteksi dini, cegah dini, dan pengamanan tertutup. Jadi sebelum hal itu terjadi, dilakukan pendeteksian dini, ancaman-ancamannya biar hal itu tidak terjadi ya. Kemudian pasal 28, apabila situasi mulai meningkat ya, mulai tidak kondusif, maka kepolisian bisa memberikan dukungan kepada steward ini, jadi di backup stewardnya. Kemudian dengan memberi himbauan, dengan melakukan penghentian terhadap pelaku yang melanggar tadi ya, dilakukan penangkapan, dan memerintahkan semua orang untuk menjaga kondusivitas ya, jadi dihimbau lagi. Kemudian pasal 29, bila ada perlawanan atau mulai anarkis, maka akan dilakukan tindakan tangan kosong lunak ya. Apa itu tangan kosong lunak? Jadi tangan kosong lunak itu diarahkan ya, pakai tangan kosong lunak, diarahkan. Bila masih melawan, tangan kosong keras. Tangan kosong keras ini sudah mulai kita piting, kita tangkap. Bila masih melawan, menggunakan senjata tumpul. Senjata tumpul ini tongkat, borgol, dan sebagainya. Kemudian pasal 31, apabila anarkis dan bisa membahayakan orang lain, mengancam jiwa, kemudian tindakannya sudah bisa merugikan banyak orang, entah itu harta benda dan nyawa, maka akan dilakukan tindakan PHH atau penanganan huru-hara ya, dengan pasukan huru-hara tentunya. Namun bila di dalam stadion tetap tidak diperkenankan adanya gas air mata karena bisa membahayakan ya, seperti contoh di Stadion Kanjuruhan itu ya, yang sudah menewaskan 135 orang dan lainnya luka-luka. Karena apa sih? Karena efek gas air mata di tribun tentu membuat orang perih, kemudian mau nggak mau mereka harus berlari ke pintu keluar ya, karena mungkin desain dari stadionnya kurang bagus, jadi akhirnya menumpuk di situ, berdesak-desakan, pintunya juga mungkin tertutup separuh atau tertutup ya, akhirnya sampai banyak korban seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dilakukan tindakan PHH itu di luar stadion atau di tempat terbuka itu masih bisa ya. Kalau di sini dulu pernah di luar Stadion Gelora Bung Tomo itu ada tembakan gas air mata itu untuk mengusir perusuh-perusuh yang coba masuk tanpa tiket, itu di luar sudah disterilkan, ditangkepi. Kemudian kayak di area Stadion Tambak Sari dulu waktu anniversary, waktu zaman Covid kan belum boleh berkumpul, dan kemudian dihadang di daerah Kapas Kerampung ya, tepatnya di depan Mall Kaza dulu ya. Di situ juga dibubarkan pakai senjata gas air mata. Karena apa? Karena sudah melakukan pelemparan batu, pakai petasan ya, otomatis sudah anarkis, mengancam jiwa, mengancam nyawa ya, harus dibubarkan dengan gas air mata. Tentunya kalau gas air mata ini ditembakkan di luar, itu pasti saya kira nggak akan ada korban, karena orang bisa menyelamatkan diri dengan berlari menjauh untuk tidak kena efek gas air mata. Jadi tujuan dari gas air mata itu bukan untuk membunuh ya, jadi untuk memecah massa agar konsentrasinya bisa terpecah, sehingga bisa dilakukan penangkapan terhadap provokator-provokator yang sudah menyebabkan anarkis situasinya. Kita berharap ya semuanya bisa kompetisi Liga 1 ini berjalan dengan baik tentunya ya. Supporter terutama ya, jadi supporter harus lebih dewasa, terutama dalam menyikapi rivalitas,
bila ada protes kepada klubnya ya jangan dilakukan di stadion itu. Mungkin kalian bisa menyampaikan aspirasi melalui demo di kantornya beberapa hari kemudian, atau pokoknya jangan dilakukan di tribun lah. Karena apa sih, nanti efeknya ya contohnya di Stadion Kanjuruhan itu jadi nggak kondusif, anarkis. Ya tentu nanti klub yang bisa menanggung denda dari PSSI ya terutama ya. Ya kita berharap supporter bisa lebih dewasa dalam menyikapi rivalitas ya. Jangan sampai ada lagi nyanyian rasis, provokasi, kemudian tindakan-tindakan menyerang entah itu pemain atau supporter lain. Ya kita berharap semua bisa lebih dewasa sehingga pengamanan ini bisa berjalan dengan baik, liga berjalan dengan baik. PSSI juga harus mengelola secara profesional ya, dalam artian mengenai venue, bila nggak layak digunakan untuk pertandingan besar ya jangan dipaksakan. Bila nggak harus ditandingkan malam ya jangan tanding malam, tanding sore bila itu rawan ya. Jadi tetap harus mengacu pada arahan dari kepolisian, karena bagaimanapun nanti yang akan bertanggung jawab terkait pengamanan ya tentu dari kepolisian ya. Kita berharap Liga Indonesia ini bisa berjalan lebih baik, bisa berjalan dengan profesional sehingga semua masyarakat bisa terhibur, karena sepak bola tujuannya adalah ya tentu hiburan untuk memajukan perekonomian masyarakat yang berjualan. Kemudian para pemain juga bisa mendapatkan gaji secara rutin, bisa bermain dengan baik tanpa adanya ya penundaan pertandingan dan sebagainya karena tragedi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oke dulur, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau kalian punya usul, saran, masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa share videonya, kasih like dan subscribe. Oke, salam satu nyali, Wani.